Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, di awal tahun 2024 ini kita akan merenungkan tentang hal-hal yang dapat menyingkirkan akan Tuhan dan firman-Nya dari kehidupan seorang Kristen. Apa yang dapat mengalahkan posisi Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, ya sehingga Tuhan pun kalah begitu ya saudara, disingkirkan, tersingkir. Ya kita semua sudah belajar saudara bahwa dalam diri seorang Kristen, seorang yang disebut anak Tuhan, mereka seringkali meninggalkan Tuhan atau menyingkirkan akan posisi Tuhan dalam hidup mereka karena tiga hal, yaitu harta, tahta atau kedudukan, posisi jabatan, dan cinta. Ya saudaraku ya, tiga ya, harta, tahta, cinta. Nah, kita tahu bahwa inilah yang seringkali menyebabkan seorang akhirnya meninggalkan imannya, menyerahkan imannya, berpaling dari Tuhan Yesus, dan sebagainya. Nah, padahal kita sudah belajar bahwa barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Jadi, orang itu kalau mau mau tahu kena kutuk itu karena apa, ya cuma satu, karena tidak mengasihi Tuhan. Dan salah satu dari apa yang tadi kita bicarakan adalah orang karena tidak mengasihi Tuhan, mereka lebih mengasihi harta, lebih mengasihi akan jabatan, kedudukan, posisi, atau lebih mengasihi cinta, ya, lebih mengutamakan cinta asmara, maka posisi Tuhan pun tergeser. Nah, saudara, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, Rasul Paulus memperingatkan jemaat Korintus. Ini tentang cinta, saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, rupa-rupanya di jemaat Korintus pada masa itu ada masalah karena pergaulan, hubungan cinta asmara, muda-mudi begitu ya, sehingga banyak orang yang sudah menjadi percaya, sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus, orang Kristen begitu ya, tapi karena hubungan asmara dengan mereka-mereka yang di luar gereja, maka terjadilah itu apa yang disebut dengan pasangan yang tidak seimbang, anak-anak terang kemudian akhirnya bergaul dan ya menjalin cinta dengan anak-anak kegelapan. Saudara, masalah yang lama ini, masalah yang kuno ini sampai hari ini masih berlaku. Karena cinta, banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Pada awalnya enggak meninggalkan Tuhan. Jadi ya hubungan dijalin, jatuh cinta begitu ya. Aku mencintai orangnya tapi keyakinannya dia apapun, ya aku tidak masalah. Bahkan ada yang punya prinsip, ya aku akan membawa dia kepada terang Kristus, membawa dia kepada kasih karunia Tuhan Yesus. Lah itu tentunya tidak salah kalau punya niat seperti itu. Tapi kalau sudah kecampur dengan cinta, kecampur dengan asmara, wah itu kekuatan asmara itu bisa menjatuhkan akan iman seseorang kepada Tuhan. Jadi kasih kepada Kristus itu memang harus menjadi yang terutama. Jadi kalau berkenalan, menjadi teman baik dengan orang yang tidak percaya, di situ kan dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Orang yang nggak percaya Yesus, kita ini milik Kristus, itu masalah, saudara, masalah. Saya pernah membaca akan riwayat dari seorang hamba Tuhan yang menjadi martir di Tiongkok, namanya Watchman Nee. Di masa mudanya dia jatuh cinta pada seorang
gadis. Gadis itu yang namanya kita nanti itu akhirnya nanti menjadi istri dia. Tapi pergumulannya ini yang saya ingin sampaikan. Pada waktu dia jatuh cinta, dia minta pada Tuhan, Tuhan, aku mencintai dia, aku jatuh cinta pada dia. Nah, ketika dia Watchmeni ini di masa mudanya berdoa pada Tuhan, Tuhan cuma tanya, dia pasangan yang seimbang atau tidak bagimu? Ya dia nggak bisa jawab, saudara, karena gadis tersebut, ya Charity Chang namanya, gadis itu ternyata tidak percaya pada Tuhan Yesus. Ya kita tahu ya, ini di Tiongkok itu banyak orang-orang yang baik tanda kutip tapi tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dan memang wanita ini, gadis ini lembut, baik, ya sopan, tapi dia tidak menerima Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, cinta dari Watchmeni ini menggebu-gebu, saudaraku ya. Dia berdoa, nangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau aku nggak dapet dia, aku rasanya udah patah betul-betul. Semangat hidupku nggak ada dan sebagainya. Dia terus negosiasi dengan Tuhan. Tuhan jawabannya berkata, dia pasangan seimbang atau tidak denganmu. Nah, yang lucu, Watchmeni sempat mau nyuap Tuhan dengan janji-janji. Dia berkata, Tuhan, kalau engkau kasih dia untuk jadi pasanganku, jadi istriku, begitu ya, aku mau jadi misionari kemana saja engkau utus, ke tempat yang paling susah sekalipun aku siap, gitu ya. Ya macam-macam lah janji-janjinya pada Tuhan yang berat-berat seakan-akan bisa melunakkan hati Tuhan. Tapi Tuhan kembali kepada firman ini. Pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya lah. Dia itu, gadismu itu percaya atau tidak padaku? Itu pertanyaan Tuhan cuma itu aja. Oh dia baik, dia lembut, dia orang yang hormat sama orang tua. Oke, semuanya oke, Tuhan jawab oke. Tapi dia percaya padaku atau tidak? Oh dia coba memberitakan Injil. Setiap kali dia ngomong sama gadisnya itu tentang Injil, gadisnya gak nolak, saudaraku. Wanita ini lembut sekali. Dia cuma senyum aja, tapi nggak mau menerima, nggak menyambut. Akhirnya Watchmeni menyerah. Dia bilang, Tuhan, aku lebih mengasihimu. Aku melepaskan cintaku pada gadis itu. Dan aku menyerahkannya kepada masa depanku, aku serahkan kepada Tuhan. Udah. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah dia melepaskan cinta itu, 9 tahun kemudian, itu waktu yang tidak singkat, saudaraku. Gadis itu diproses sama Tuhan. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba gadis itu bertobat, dan setelah 9 tahun, Tuhan berkata, nah sekarang boleh. Itu pasangan yang seimbang dengan kamu, karena dia sudah menjadi orang percaya. Nah saudaraku, sesuatu yang indah terjadi, tetapi penantiannya 9 tahun. Dan pada waktu 9 tahun, betul-betul Watchmeni sudah melepaskan. Ini yang paling penting, saudaraku. Jangan saudara yang dengar akan kisah Watchmeni, kesaksian Watchmeni ini, saudara mikir bahwa setiap gadis yang Anda cintai, yang Anda taksir, itu nanti pada suatu saat pasti akan bertobat seperti istrinya Watchmeni, Charity Chang itu. Enggak, saudaraku. Saudara harus melepas dulu. Saudara berkata, aku lebih mengasihimu Tuhan Yesus. Aku lebih mengasihi engkau daripada gadis yang aku taksir itu. Nah, disitulah ujian. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya? Nah kalau sudah begitu, kalau memang itu jodoh yang dari Tuhan, pasangan yang Tuhan tetapkan, nanti akan ada jalannya. Tapi kalau tidak pun Tuhan akan berikan yang lain, yang lebih tepat. Nah hati manusia memang rasanya kalau sudah lekat pada seorang, itu memang rasanya susah untuk pindah ke orang lain kan begitu. Ya enggak apa-apa saudaraku, Anda
lewati akan masa-masa itu. Saya tidak bicara pada jenis orang yang ya kalau dia cinta pada seseorang, cintanya hanya seminggu, kemudian ya sudah pindah lagi, itu ya ada yang model gitu ya. Apa istilah saya playboy cap kucing atau cap kampak itu ada, saudara, yang model gitu. Tapi ada juga orang serius, saudara, orang yang takut Tuhan, orang yang cinta Tuhan. Tapi kalau dia sampai hatinya terpikat pada orang yang tidak seiman, yang belum percaya pada Tuhan Yesus, dia harus menyerah pada Tuhan. Kalau tidak, salah satu dari 3 besar, harta, tahta, cinta, ini bisa menjatuhkan. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi syarat orang itu disebut, pasangan itu disebut terang kalau dia punya iman kepada Yesus Kristus, punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati.